Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Rifki Haji Pratama, Salah Natasha Nisa dengan NIM akhir 039, Cinta Salsabila dengan NIM akhir 036, Ageng Aprilia dengan NIM akhir 028, Nurin Nurjana dengan NIM 5111181027. Kami Rina Nurulan dengan NIM akhir 026. Amanda Puspita Dewi dengan NIM 511111812020. Untuk yang pertama, kita langsung aja ke latar belakang. Di latar belakang ini sendiri, selama hampir 2 dekade, jaringan media sosial seperti misalkan Facebook atau Twitter semakin banyak digunakan oleh pemasar untuk mengiklankan produk mereka. Nah, pada Januari 2020, sekitar 4,54 miliar orang di seluruh dunia menggunakan internet dengan sekitar 3,8 miliar orang terlibat aktif di media sosial, mencapai tingkat presentasi sekitar 49%. Nah, dilaporkan lebih dari 90% merek menggunakan lebih dari satu jaringan media sosial untuk beriklan. Dan perusahaan proaktif dalam menggunakan strategi dan taktik media sosial untuk meningkatkan konsumsi merek mereka. Nah, yang lebih penting lagi, peran integral yang dimainkan media sosial dalam kehidupan konsumen telah menyebabkan pemasar sangat bergantung pada platform untuk memasarkan produk mereka. Di media ini, apa yang dianggap kritis dan menantang oleh pemasar dan pengiklan adalah mengarahkan perhatian dan tanggapan konsumen terhadap iklan tersebut. Aspek pendekatan dari penelitian ini didapat dari perspektif yang berbeda, yaitu berpindah cara dari media tradisional ke media baru yang membantu pemasar untuk menarik pelanggan pada platform yang memungkinkan tingkat realisme yang tinggi. Nah, salah satu cara media baru, misalkan seperti media sosial, menggunakan tingkat realisme adalah melalui interaktivitas. Stewart pada tahun 1992 mendefinisikan interaktivitas adalah sejauh mana pengguna dapat berpartisipasi dalam memodifikasi bentuk dan isi dari lingkungan yang dimediasi dalam waktu yang nyata. Tingkat interaktivitas yang dilakukan oleh media sosial adalah fitur utama dari semua platform media baru, yang tidak hanya mengubah cara pesan yang dikomunikasikan, tetapi juga bagaimana mereka mempengaruhi opini dan sikap. Nah, ini memainkan peran yang sangat penting dalam mempengaruhi tingkah laku pengguna. Hal ini dikarenakan interaktivitas yang difasilitasi oleh media memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan tampilan komunikasi antar muka atau interface, membuat perubahan pada alat utilitas berorientasi pada tugas antarmuka, dan mengelola informasi baik dengan menyaring atau melalui pembuatan konten asli. Inilah fitur media baru yang berkembang dan mewakili kualitas media komunikasi yang berkembang. Media sosial sebagai platform mengusung fitur-fitur interaktivitas yang menentukan sejauh mana pengguna media ini menggunakan dan mengontrol bentuk dan isi dari komunikasi dalam waktu yang nyata. Sebagai contohnya, pengguna berinteraksi dengan lingkungan sosial mereka melalui pengembangan konten, kreasi, berbagi, memposting pesan mereka, dan membaca pesan yang diposting oleh orang lain. Literatur yang ada menyatakan bahwa dalam pengaturan media sosial, jika konsumen secara kognitif siap melihat pesan yang disajikan di media sebagai mitra hubungan, maka mereka memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk menafsirkan hal yang sama dan meningkatkan persepsi mereka terhadap pesan yang terekspos. Selain itu, dari penelitian terdahulu juga menyatakan bahwa tingkat interaktivitas dan kejelasan dapat mengarahkan pengguna untuk menciptakan flow experience tentang media yang berfungsi sebagai mekanisme intervensi penting dalam menciptakan nilai pelanggan. Pada aliran ini, yaitu keadaan yang difasilitasi oleh interaktivitas, kenikmatan intrinsik, hilangnya kesadaran diri, dan penguatan diri. Menurut Hoffman and Novak tahun 1996. Terkait dengan data yang kami peroleh, merupakan hasil dari wawancara kepada pengguna-pengguna media sosial. Selain dari wawancara, data yang diperoleh pun berasal dari pengamatan langsung oleh peneliti pada sumbernya tanpa ada perantara dan cara menggali sumber asli secara langsung melalui responden
Sumber data primer dalam penelitian ini juga adalah semua mahasiswa pascasarjana dari Universitas India yang besar. Mereka juga harus memiliki akun Facebook dan LinkedIn yang aktif, dan mereka adalah pengguna aktif yang sama. Populasi dalam penelitian ini yakni mahasiswa universitas di India dengan kriteria harus memiliki akun Facebook dan LinkedIn yang aktif dan juga aktif sebagai pengguna kedua platform tersebut. 480 peserta menyatakan kesediaannya berpartisipasi dalam penelitian ini. Sebanyak 280 responden melaporkan bahwa mereka aktif di Facebook dan LinkedIn. Dari 240 peserta dipilih secara acak dan pada akhirnya penelitian mendapatkan 240 sampel yang dapat digunakan. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini pertama menggunakan kovariat terlebih dahulu, termasuk juga intensitas pengguna dan sikap terhadap platform media sosial Facebook dan LinkedIn. Kemudian, sebelum melanjutkan uji formal hipotesis, peneliti melakukan asumsi interdependensi, normalitas, dan homogenitas varians dari variabel hasil. Setelah itu, peneliti menilai asumsi mendasar di balik data tersebut. Dan yang terakhir, peneliti menganalisis multivariat covariance atau MANCOVA untuk menguji hipotesis H1 sampai H3, lalu menguji hipotesis mediasi yaitu H4A dengan H4C mengikuti kerangka analisis jalur AMOS 25. Mengenai hasil uji, yang pertama ada pemeriksaan manipulasi. Pada tahap ini dilakukan evaluasi manipulasi terhadap 3 variabel secara terpisah menggunakan uji T. Dari hasil tersebut berbeda secara statistik dan signifikan. Oleh karena itu, studi tersebut menegaskan keberhasilan dari manipulasi eksekusi. Selain itu, ditemukan juga bahwa skor realisme rata-rata memuaskan, yaitu sebesar M sama dengan 5,22. Selanjutnya, memeriksa perbedaan variabel dependen dengan kategori jenis kelamin dan penggunaan media sosial. Namun, hasilnya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan pada variabel dependen. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin konsumen dan penggunaan media sosial tidak memiliki pengaruh dan tidak memiliki peran dalam variabel dependen. Baik, selanjutnya mengenai uji asumsi. Sebelum melakukan uji hipotesis, dilakukan uji asumsi terlebih dahulu yang meliputi independensi, normalitas, dan homogenitas varians dari variabel dependen. Selama pengumpulan data, masing-masing responden mewakili kondisi manipulasi yang berbeda. Oleh karena itu, asumsi independen dari penelitian terpenuhi. Lalu selanjutnya uji normalitas, mendukung kemiringan dan kurtosis nilai variabel dependen ini berada dalam batas yang dapat diterima yaitu kurang lebih 2, menurut Feld 2009. Hal ini menunjukkan bahwa data mengikuti asumsi normalitas. Lalu selanjutnya dari hasil homogenitas varians yang menggunakan uji box M, menunjukkan bahwa ada sedikit variasi dalam asumsi homogenitas varians. Namun, dalam penelitian ini digunakan sampel yang relatif sama pada kelompok yang dimanipulasi dan rasio mendukung hal tersebut membawa dampak yang sangat minimal dalam hasil penelitian. Maka dari itu, studi tersebut menegaskan kesesuaian dari data untuk melakukan analisis selanjutnya. Selanjutnya mengenai hasil uji hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 3. Untuk menguji hipotesis 1 sampai dengan 3, dalam hal ini menggunakan kategori variabel yaitu interaktivitas media, antropomorfisme sebagai variabel independen, dan juga kejelasan. Lalu sikap media sosial, intensitas penggunaan, keterlibatan produk, dan suasana hati konsumen sebagai kovariat. Lalu dari hasil uji MANCOVA untuk membuktikan hipotesis pada penelitian ini menunjukkan besarnya Wilks yaitu 0,829, di mana hal ini mendukung tingkat interaktivitas media yang tinggi akan berdampak buruk pada perhatian, ingatan, dan pengenalan pesan konsumen dalam iklan media sosial. Hasil ini mendukung hipotesis 1 yang menyatakan dalam pengaturan iklan media sosial, interaktivitas media dapat mempengaruhi pengguna memproses konten iklan. Konsumen yang melakukan kontak dengan media sosial yang interaktif tinggi akan menampilkan tingkat iklan yang rendah, terus perhatian, ingatan, dan juga pengakuan dari konsumen.
Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Ageng. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap efek interaksi antara interaktivitas media dan kejelasan pada variabel dependen, yang hasilnya mendukung pengaruh interaksi dua arah yang signifikan, yaitu Wilks lambda sebesar 0,77 dengan F3,228 sebesar 21,83 dan sig lebih kecil dari 0,01. Dari hal tersebut, sebagai bagian dari pengujian H2A dan H2B, dilakukan dua uji kontras yang berbeda yang telah direncanakan sebelumnya. Uji kontras yang direncanakan sebelumnya itu mendukung pada hal sosial media yang sangat interaktif. Pengaruh dari kejelasan pesan yang tinggi atau kejelasan rendah memberikan hasil terkait pesan yang menguntungkan, di mana hasil Wilks lambda itu sebesar 0,629 dengan F3,228 sebesar 44,80 dan sig lebih kecil dari 0,01. Jadi, pada studi ini mendukung hipotesis untuk H2A yang menyatakan saat pelanggan berinteraksi di media sosial yang sangat interaktif menampilkan iklan dengan kejelasan tinggi atau rendah akan melaporkan hasil yang lebih tinggi atau rendah pada tingkat iklan, perhatian, ingatan, dan pengakuannya. Dalam uji kontras yang direncanakan kedua, ditemukan bahwa kejelasan pesan tidak membawa dampak kasual yang signifikan secara statistik pada hasil terkait pesan konsumen di media sosial interaktif yang rendah, yaitu Wilks lambda sebesar 0,986 dengan F3,228 sebesar 1,09 dan sig lebih kecil dari 0,01. Jadi, studi ini mendukung hipotesis untuk H2B yang menyatakan ketika pelanggan berinteraksi di media sosial interaktif yang rendah menampilkan iklan dengan kejelasan tinggi atau rendah tidak akan melaporkan apapun perbedaan iklan pada perhatian, ingatan, dan pengakuannya. Selanjutnya, dilakukan uji kontras lanjutan untuk menguji pengaruh fitur pesan antropomorfik terhadap pengaruh interaktivitas media yang tinggi dan kejelasan pesan yang tinggi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa menyajikan pesan antropomorfik dengan tidak ada antropomorfisme dalam kondisi interaktif dan kejelasan pesan yang tinggi memperkuat pesan terkait hasil perhatian, ingatan, dan pengenalan. Yang hasilnya Wilks lambda sebesar 0,732 dengan F3,228 sebesar 27,82 dan sig sama dengan 0,00. Hasil ini mendukung H3 yang menyatakan bahwa saat pengguna berinteraksi di lingkungan media sosial yang sangat interaktif dengan kondisi iklan yang jelas, keterpaparan ke fitur iklan antropomorfik dengan tidak ada antropomorfik akan menghasilkan tingkat iklan yang lebih tinggi atau lebih rendah pada perhatian, ingatan, dan pengenalan. Selanjutnya, uji mediasi pada H4, H4A sampai dengan H4C. Karena hipotesis H4 ini secara eksplisit hanya menyebutkan efek dari interaktivitas media bersama dengan kejelasan pesan yang tinggi dan kondisi pesan antropomorfik dengan tanpa antropomorfik. Kondisi pesan melalui pengalaman arus, sebagian dari data diturunkan dari data asli yang mewakili keterpaparan tersebut. Artinya, dari data asli, kami menghilangkan sampel yang terpapar dengan kejelasan rendah. Kesimpulan pada hipotesis 4 ini, yang pertama itu pada H4A, yang menyatakan di media sosial yang sangat interaktif ini menampilkan iklan dengan kejelasan tinggi yang mengusung fitur antropomorfik atau tidak ada antropomorfik, yang menciptakan perhatian iklan melalui flow experience. Kemudian yang kedua H4B yang menyatakan bahwa di media sosial yang sangat interaktif ini menampilkan iklan dengan kejelasan tinggi yang mengusung fitur antropomorfik atau tidak ada antropomorfik, menciptakan pada penarikan iklan kembali atau ingatan melalui flow experience. Kemudian pada H4C yang menyatakan bahwa di media sosial yang sangat interaktif menampilkan iklan dengan kejelasan tinggi yang mengusung fitur antropomorfik atau tidak ada antropomorfik, yang menciptakan pengenalan iklan melalui flow experience. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai bagian dari diskusi, di mana interaktivitas merupakan fitur yang sangat penting atau fitur yang sangat diperlukan dari pengalaman konsumsi di media sosial. Nah, sedikit pekerjaan teoritis atau empiris yang menyelidiki efek fitur pada iklan yang disajikan dan keefektifannya pada platform ini.
Nah, kami di sini memperluas komunikasi media sosial dan literatur interaktivitas media dengan membangun kerangka kerja kausal untuk mengeksplorasi bagaimana pentingnya sebuah fitur bagi interaktivitas di media sosial. Iklan yang disajikan, di mana kondisi dan mekanisme yang dilaluinya membuat iklan menjadi lebih baik keefektivitasannya di dalam platform ini. Nah, di dalam melakukannya, kami menyelidiki kondisi yang meminimalkan efek samping atau kerugian terhadap efektivitas media atas iklan yang disajikan dalam bentuk platform di media sosial. Nah, untuk menunjukkan hipotesis penelitian, hasil ternyata menunjukkan bahwa di dalam interaktivitas sebagai fitur media melaporkan bahwa adanya efek samping atau kerugian yang dialami pada keefektifan iklan yang disajikan di platform media sosial. Lebih tepatnya, dibandingkan dengan media sosial yang berinteraktivitas rendah, ternyata interaktivitas tinggi media sosial lebih mengarahkan pada perhatian iklan rendah dan juga memori. Nah, menerima dukungan tersebut menunjukkan bahwa meskipun interaktivitas media merupakan fitur penting bagi media sosial, tetapi ternyata dapat menimbulkan efek samping atau kerugian pada iklan. Nah, hal ini juga dijelaskan oleh absorpsi kognitif bahwa ketika pengguna memproses atau menguraikan lebih banyak pada aktivitas utama, hal itu membatasi kognisi dan elemen perifer menurut Treihav dan Wu pada tahun 2015. Nah, ternyata hal ini juga tuh sejalan dengan teori kapasitas terbatas menurut Lang pada tahun 2000 yang menyatakan bahwa ketika pengguna menggunakan lebih banyak sumber daya untuk mengkode aktivitas utama, ini menyediakan lebih sedikit sumber daya untuk memproses elemen atau aktivitas periferal. Nah, yang dimana dengan demikian, elaborasi yang lebih tinggi pada media sosial interaktif yang tinggi ini menghasilkan perhatian dan memori yang lebih rendah daripada iklan tersebut. Nah, ternyata ketika sambil meneliti kondisi yang menonjolkan hambatan perhatian dan memori iklan dalam kasus media interaktif tinggi, menyarankan bahwa penggunaan pesan atau kejelasan iklan di dalamnya. Nah, dalam hal ini itu terutama berlaku dalam kasus media interaktif tinggi. Namun, pada media interaktif, kejelasan tidak berperan dalam memulihkan atau meningkatkan tingkat perhatian dan memori pengguna terhadap iklan. Mengapa? Ini karena kejelasan pesan atau kejelasan iklan yang disajikan di media sosial yang sangat interaktif dapat menimbulkan tingkat kekayaan pesan yang menguntungkan dan mengembangkan daya tarik sensorik yang disukai berbagai indera orang yang mengamati iklan tersebut atau iklan di media tersebut. Hal tersebut dinyatakan oleh Steyer pada tahun 1992. Nah, mengapa? Karena ternyata media interaktif rendah membuat tingkat kognisi berkurang, lalu juga menampilkan iklan di platform yang membawa kejelasan tidak membangkitkan daya tarik bagi indera pengguna, menurut Ophir dan kawan-kawan pada tahun 2019. Nah, oleh karena itu, kejelasan pesan akan menjadi sangat efektif dalam kondisi media interaktif rendah. Nah, selain itu, kami memeriksa peran fitur iklan yang menonjolkan penekanan dan juga antropomorfisme, yang dimana artinya merupakan penggunaan karakteristik pesan antropomorfik untuk meningkatkan efektivitas pesan yang sangat jelas dalam pengaturan media yang sangat interaktif. Nah, setelah postulasi penelitian, kami juga menemukan bahwa penyampaian pesan yang menampilkan elemen antropomorfik semakin menonjolkan keterbatasan perhatian dan memori iklan di media sosial yang sangat interaktif. Nah, di dalam literatur sebelumnya, penggunaan iklan yang menampilkan elemen antropomorfik mendukung iklan yang relatif dengan mengembangkan relevansi pribadi, konkret iklan, dan juga kedekatan dan juga luasnya sensor dari iklan yang terekspos. Nah, di mana selanjutnya hasil juga ternyata mendukung bahwa semua kondisi tersebut itu menjelaskan efektivitas iklan yang disalurkan melalui pengalaman aliran. Nah, jadi singkatnya, hasil yang disebutkan di atas itu signifikan karena mereka didasarkan pada literatur teoritis dan iklan juga membahas masalah kritis dalam periklanan media sosial, bahwa interaktivitas pada media ternyata berpengaruh terhadap iklan yang disajikan di media, dan juga yang paling penting, penelitian ini itu mengkaji aspek yang sangat kritis dan media interaktivitas dan juga kondisinya yang membentuk interaktivitas untuk mengembangkan efektivitas iklan di platform media sosial. Saya akan melanjutkan pemaparan mengenai jurnal nasional. Jadi, untuk judul jurnal yang pertama yaitu interaktivitas sebagai strategi media komunikasi pada fanspage Starbucks Coffee Indonesia. Untuk persamaannya,
yaitu sama-sama membahas pengaruh interaktivitas terhadap respon konsumen. Dan untuk perbedaannya, yaitu jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada jurnal ini memberikan hasil di mana terdapat pengaruh interaktivitas pada iklan promosi media sosial atau Facebook karena postingan yang diunggah itu bersifat interaktif sehingga menyebabkan audiens tertarik dan mengunjungi media sosial milik Starbucks. Kemudian untuk judul jurnal yang kedua yang kami ambil yaitu mengenai respon konsumen terhadap image appeal iklan media sosial. Ini merupakan studi pada followers Instagram UKM Rendang. Jurnal ini memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas respon konsumen terhadap iklan media sosial. Untuk perbedaannya, yaitu jurnal ini sama-sama menggunakan metode kualitatif. Dan jadi sama menggunakan metode kualitatif seperti pada judul jurnal yang pertama. Dan pada jurnal ini memberikan hasil bahwa terdapat hubungan signifikan antara respon konsumen dan image appeal iklan media sosial, di mana hasil penelitian pun menunjukkan adanya sebuah postingan yang menarik akan merangsang konsumen untuk ikut membagikan postingan tersebut pada media sosial. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya, yaitu mengenai analisis jurnal. Jurnal yang ketiga yaitu mengenai Investigating the Impact Social Media Advertising Features on Customer Purchase Intention yang diteliti oleh Ali Abdallah Alalwan pada tahun 2018. Pada penelitian ini disebutkan bahwa media sosial semakin banyak digunakan sebagai platform untuk melakukan aktivitas pemasaran dan juga periklanan. Organisasi telah menghabiskan banyak waktu, uang, dan sumber daya untuk iklan media sosial. Selain itu, banyak juga tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya yaitu bagaimana organisasi dapat merancang iklan media sosial agar berhasil menarik perhatian pelanggan dan memotivasi mereka untuk membeli merek mereka. Untuk itu, pada penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan juga menguji faktor utama terkait iklan media sosial yang dapat memprediksi niat beli. Model konseptual diusulkan berdasarkan 3 faktor, yaitu UTA, UT2, atau harapan kinerja, motivasi hedonis, dan kebiasaan, bersama dengan interaktivitas, keinformatifan, dan juga relevansi yang dirasakan, yang dilakukan pada 437 partisipan. Nah, hasilnya, sebagian besar memberikan dampak yang signifikan dari performa harapan kerja, motivasi, hedonis, interaktivitas, dan juga keinformatifan dan relevansi yang dirasakan pada niat membeli, yaitu sekitar 0,52 varians. Selain itu, interaktivitas juga ditemukan memiliki peran penting dalam mempercepat ekspektasi kinerja dan juga motivasi hedonis. Yang selanjutnya yaitu analisis jurnal mengenai consumer responses to advertising, the effect of ad content, emotions, and attitude towards the ad on viewing time, yang diteliti oleh Thomas G. Olney, Maurice B. Holbrook, dan juga Rajiv Batra. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa pengaruh iklan telah menjangkau semua tingkatan dalam hierarki. Perkembangan teknologi yang muncul akhir-akhir ini memberikan alasan bagi peneliti konsumen untuk memberikan penekanan baru pada sifat dan variabel perhatian dan juga exposure. Singkatnya, penelitian ini menekankan pada upaya untuk menjelaskan ukuran perilaku terkait tanggapan untuk iklan dengan simulasi zipping dan zapping. Kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan tadi, yaitu pada penelitian ini dilakukan pengujian interaktivitas media dan pengaruhnya terhadap iklan yang disajikan di platform media sosial. Karena interaktivitas media yang tinggi, dalam media ini mengarahkan pengguna untuk lebih terlibat dalam tujuan utama sosialisasi, maka fitur media ini berdampak buruk pada iklan dan keefektifannya. Dalam penelitian ini juga mengungkapkan bahwa penggunaan kejelasan pesan sebagai mekanisme mengarahkan kembali perhatian pengguna ke dalam iklan dan mengembangkan keefektifan iklan yang lebih baik lagi. Selain itu,
penggunaan fitur pesan antropomorfik semakin menunjukkan perhatian dan memori pesan. Jika pesan sangat jelas digunakan pada sosial media berinteraktif tinggi. Hal ini disalurkan untuk mengembangkan keefektifan iklan yang dialami selama interaksi di media sosial. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan pada praktisi dalam mengelola komunikasi di media sosial dan efektivitas iklan yang lebih baik lagi ke depannya, dengan mempertimbangkan fitur interaktif dari platform media sosial itu sendiri. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.